Annyeong, bertemu lagi dengan KMS. Hari ini kita akan bahas teori asam basa. Nah, teori asam basa ini adalah pelajaran kelas 11 ya? Iya benar, kelas 11. Nah, untuk adik-adik yang persiapan PAT juga bisa nih, yang ngambil ujian mandiri, yang saintek, pasti ada kimianya kan? Oke, ini juga bisa nih belajar teori asam basa. Biasanya keluar nih teori asam basa. Oke, jadi hari ini kita akan bahas sama-sama. Oke, tetap semangat. Oke, tetap jaga kesehatan. Kita akan bahas dengan mudah. Oke? Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke teorinya, kita akan bahas pengelompokan asam dan basa. Oke, pasti nggak asing lagi ya guys. Asam itu apa, basa itu apa. Biasanya asam itu ada H+, pH-nya di bawah 7. Basa itu biasanya adalah pH-nya di atas 7. Oke, biasanya ada OH ya. Nah, hari ini KMS akan bahas apa aja asam kuat, apa aja asam lemah, beserta hafalannya. Karena ini penting banget nih. Nanti untuk menentukan pH juga butuh, menentukan yang mana elektrolit kuat, lemah, non-elektrolit juga butuh. Jadi, mari kita belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama, asam kuat. Asam kuat itu hafalannya nanti kakak buat tuh kan. Oke, yang pertama ada HCl, HClO3, HClO4, HBr, HI, H2SO4, HNO3. Hafalannya adalah celana coklat-coklit baru inul sobek ternodai. Apa? Celana coklat-coklit baru inul sobek ternodai. Gampang ya? Oke, kalau hafal asam kuat, asam lemah, berarti selain itu. Jadi nanti kamu nggak terlalu banyak hafalan kan? Kalau hafal asam kuat, berarti selain itu asam lemah. Biasanya nanti CH3COH, nggak ada kan di asam kuat? Nah, H2S, nggak ada juga tuh. Dan lain-lain. Yang penting kamu hafal asam kuat. Oke? Kita lanjut. Nanti ada basa. Kalau ada asam kuat, ada juga dong basa kuat. Masa asam doang, ya kan? Oke. Basa kuat nanti ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Hafalannya apa? Lina kawin Robi CS cari selir baru. Wah, siapa nih si Robi nih, ya kan? Oke. Kalau hafal yang basa kuat, pasti basa lemahnya gampang dong, ya kan? Oke, hafal aja yang kuat-kuat ya, Dek. Nanti asam lemah sama basa lemahnya selain yang kuat. Iya, cara bedain basa dan asam? Iya, kakak yakin pasti bisa dong. Caranya gimana? Iya, benar. Asam itu ada H+, basa itu ada OH-. Oke? Udah bisa ya? Cara cepat hafalnya ya. Oke, ini hafalan asam dan basa. Oke, sekarang kita masuk ke teori asam basa. Oke, teori asam basa yang pertama adalah teori Arrhenius. Nah, kata Arrhenius, asam itu adalah zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan H+. Apa? Yang dalam air menghasilkan H+. Contohnya HNO3. Kalau kita urai jadi H+ tambah NO3-, berarti ini asam. Ada ion H+. Bisa ya? Oke, kalau basa gimana Kak? Kalau basa itu zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Contohnya nih, CaOH 2 kali, kalau kita urai jadi Ca2 plus tambah OH-. Iya, jadi gampang ya, bedain asam dan basa ya. Oke, menurut Arrhenius, asam itu menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Oke, teori yang pertama ini pasti kamu bisa. Oke, kita lanjut ya, teori yang kedua. Oke, teori kedua siapa nih? Iya, teori kedua adalah Bronsted-Lowry. Oke, Bronsted-Lowry mengatakan asam itu adalah donor proton atau sering disebut donor H+. Oke, apa ciri-cirinya? Memiliki atom H.
Iya kan? Kalau kita mendonor, kalau kita nggak punya gimana kita mendonor? Berarti dia harus punya H plus dong, baru bisa dia mendonor. Oke, bisa ya. Nah, contohnya itu nanti biasanya NH4 plus, H2SO4 min. Oke, itu ya yang biasanya sering ya. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke, yang kedua nanti ada basa. Basa Bronsted Lowry apa? Aseptor proton, berarti kebalik asamnya. Kalau asamnya memberi, berarti basanya menerima, ya kan? Iya, hidup ini harus ada yang memberi, ada yang menerima deh ya. Oke, asik. Nah, contohnya itu biasanya nanti NH3 sama SO4 2 min. Dan bukan hanya ini, masih banyak contoh-contohnya. Nah, nanti istilah-istilah teori Bronsted Lowry nanti juga banyak nih. Ada nanti amfiprotik, artinya apa? Dapat bersifat asam maupun basa. Oke, berarti ini orangnya bisa berubah-berubah ya kan? Bisa asam, bisa basa. Oke. Nah, contohnya itu nanti ada H2O, NH3, H3PO4. Oke, amfiprotik ini juga syaratnya harus punya H. Oke. Nah, istilah keempat nanti ada pasangan asam basa konjugasi. Yang disebut pasangan itu harus ada kemiripan dong. Iya. Jadi kalau kamu dan doi nggak ada kemiripan berarti kalian bukan pasangan. Oke. Nah, jadi dua spesies yang mirip, tapi bedanya hanya cuma satu H+. Contohnya nih, CH3COOH. Pasangannya siapa? CH3COO-. Cara cepatnya gini nih. CH3COH mana lebih banyak H-nya dibanding CH3COO-. Lebih banyak CH3COH kan? Iya, karena dia lebih banyak, dia asamnya. Nanti dia yang mendonor, ya kan? Nah, kalau H2O sama H3O+, mana hanya lebih banyak? Si H3, Kak. Iya, berarti dia sebagai asam, si H2O sebagai basanya. Yang pasangan yang mana? CH3COH pasangannya CH3COO-. Kalau yang H2O pasangannya siapa? H3O+, benar. Ada kemiripan nggak di antara mereka? Ada kan? Mirip kan unsur-unsurnya kan? Iya, makanya yang disebut pasangan asam basa konjugasi harus ada miripnya, ya kan? Spesies yang mirip, tapi hanya selisihnya satu. Lihat tuh, CH3COH hanya 4, CH3COO- cuman 3, selisihnya 1 ya. H2O hanya 2, H3O plus 3, selisihnya 1. Oke, itu ya deh ya. Nanti ini sering banget nih keluar nih. Dimana di bawah ini pasangan asam basa konjugasi. Ingat ya, pasangan harus ada kemiripan. Selisihannya harus 1. Oke? Untuk teori Bronsted-Lowry bisa ya? Oke, kakak yakin bisa semua. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya. Siapa? Lewis. Oke nih, apa nih kata si Lewis nih? Oke, menurut si Lewis beda lagi nih. Menurut dia, asam itu adalah zat yang bertindak sebagai aseptor. Berarti aseptor apa? Menerima. Apa yang diterima? Pasangan elektron bebas atau pasangan elektron. Yang sering nanti disebut adalah PeB. Nah, kalau basa apa? Zat yang bertindak sebagai donor pasangan elektron. Nah, asamnya menerima PeB, basanya memberi PeB. Nah, udah kakak bilang kan sebelumnya, kalau kita memberi, ya berarti kita memiliki, ya kan? Oke. Nah, berarti di sini nih, apa sih PeB, Kak? Iya, PeB itu tadi kan pasangan elektron bebas yang jomblo-jomblo nih. Di sini pada jomblo, semua tuh udah punya pasangan. Iya, dari wajah-wajahnya kelihatan ya, udah punya pasangan ya. Oh iya, dari mana ya KMS bisa lihat wajahnya ya? Oke, luar biasa nih KMS bisa lihat wajah seseorang ya kan? Oke, dari kejauhan. Nah, di sini nih, BCl3 tambah NH3 menjadi BCl3NH3. Nah, ini kita gambar nih, BCl3 ini gambarnya nih guys. Oke, ada yang jomblo nggak? Nggak ada. Iya, nggak ada jomblo berarti sebagai asam Lewis. Kalau NH3, ada yang jomblo nggak tuh? Ada 2 pasang, ya kan? Iya, N itu golongan 5. Nah, hanya masuk 3. Oke, nanti bisa dia pakai tangan. Nah, kamu buat tangan kamu, N kan golongan 5, atom pusat di tengah. N 5, buat tangannya 5. Hanya masuk 3.
Nah, berarti kalau ada 5 masuk 3, berarti ada 2 dong yang jomblo, ya kan? Oke, berarti ada yang jomblo. Yang jomblo itu disebut PEB. Kak, yang jomblo ada 2, kenapa PEB-nya 1? PEB itu kan pasangan. Pasangan berarti nggak sendiri, ya kan? Berarti kalau ada 4 elektron bebas, berarti PEB-nya 2. Kalau ada 2 elektron bebas, berarti PEB-nya 1. Oke, kalau BCl3? Nah, BCl3 kan golongan 3 masuk Cl3. Berarti mereka berpasang-pasangan dong semuanya. Berarti tidak ada PEB. Oke, bisa ya. Berarti si NH3 sebagai basa Lewis, ya kan? Si BCl3 sebagai asam Lewis. Nah, bisa ya bedain ya. Oke, yang mana Lewis, yang mana Bronsted-Lowry, yang mana Arrhenius. Oke, bisa? Bisa dong. Oke, bisa deh ya. Nah, teori Lewis ini juga nanti sering keluar nih. Di mana di bawah ini yang teori Lewis gitu. Nah, berarti kita harus tahu struktur Lewis. Iya, mana PEB, mana yang punya PEB, mana yang tidak. Oke? Oke, selanjutnya kita akan latihan soal nih. Tapi sebelum latihan soal, kakak ingetin lagi dulu nih. Nah, tadi kalau asam kuat apa aja? Iya, celana, coklat, baru, inul, sobek, ternodai. Mantap. Bahasa kuat? Lina, kawin, Robi, CS, cari, selir, baru. Oke. Tadi teori asam ada berapa? Guys, 3. Benar. Tadi pertama siapa? Arrhenius. Yang kedua, Bronsted-Lowry. Yang ketiga, Lewis. Oke, Arrhenius mengatakan apa? Asam itu ada ion H+, basa ada ion OH-. Mantap. Kalau Bronsted-Lowry, asam itu mendonor H+. Kalau basa apa? Berarti menerima H+. Ya kan kebalikannya. Oke, yang terakhir siapa? Lewis. Lewis itu katanya asam apa? Menerima PEB. Kalau basa memberi PEB. Oke, gampang ya teori asam basa ya. Oke, gampang. Kalau begitu, ayo buktikan ya kan? Buktikan bahwa kamu bisa. Asik. Kita lanjut ke soal nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 yang larutan nih. Oke, yang ditanya adalah zat yang tidak dapat mengantarkan listrik. Oke, kalau yang dapat mengantarkan listrik itu adalah ABG. Apa tuh ABG? Abang baru gede, bukan. ABG itu apa? Asam basa garam. Kalau zat yang tidak dapat mengantarkan listrik itu adalah gua. Apa itu gua? Gula, urea, alkohol. Tadi kan udah kita bahas nih, asam yang mana, basa yang mana. Oke, berarti yang tidak dapat mengantarkan listrik yang mana nih guys? Iya, yang A bukan dong, NaOH apa? Basa. MgCl2 garam, HCl asam. Oke, CH3OH iya alkohol kan? Iya ada O-nya kan? Nah, kalau alkohol itu ada C, ada H, ada O, ada OH. Oke, kadang ada yang bingung, Kak, basa juga ada OH, alkohol juga ada OH. Kalau alkohol di belakangnya ada C dan H. Itu kalau alkohol ya. Kalau basa itu logam ketemu OH. Nah, kalau yang E, CaO. Kalau CaO itu adalah garam. Berarti jawabannya adalah dodol. Bisa ya? Yang bisa mengantarkan listrik itu adalah ABG. Yang tidak dapat mengantarkan listrik adalah gula, urea, alkohol. Bisa? Bisa dong. Kita lanjut nomor 2. Oke, pernyataan nomor kelompok di bawah ini yang merupakan asam dan basa kuat. Nah, ini udah pasti bisa nih. Tadi kan udah kasih hafalannya kan? Oke, yang mana jawabannya nih antara A sampai E? Oke, siapa yang benar? Oke, kakak yakin semua pasti benar. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, apa nih? Ya, pernah kakak tahu ya? Oke, asam kuat itu apa aja tadi? Celana, coklat, baru, inul, sobek, ternodai. Kalau basa kuat, Lina kawin, Robi CS, cari, selir, baru. Berarti asam kuat dan basa kuat adalah, langsung kelihatan ya,
Oke, yang A salahnya di mana? Di FeOH 2 kali, nggak ada di asam kuat basa kuat. Kalau yang B salahnya di mana? Ada HF di situ. HF bukan kuat ya. Oke, yang C, siapa yang salah? CuOH 2 kali. Kalau yang dodol, HCN, ya kan? Kalau yang E, nggak ada salah, semuanya kuat. Iya, asam kuat sama basa kuat. Gampang ya, kalau kamu udah hafal, hafalan chartsepnya tadi, ya kan? Pasti nanti kalau ketemu soal teori begini, pasti bisa. Oke? Oke, kita lanjut ya, soal nomor 3. Nih, pertanyaan nomor 3, ini paling gampang nih. Zat yang tergolong asam menurut Arrhenius. Kecualai, ya kan? Kecualai, yang mana nih? Arrhenius. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, kamu pasti benar. Oke, mari kita lihat pembahasannya bareng-bareng. Oke, belum pada lupa kan? Tadi Arrhenius mengatakan apa? Asam itu menghasilkan H+, basa itu menghasilkan OH-. Berarti kalau ditanya asam Arrhenius, ada H plusnya dong, ya kan? Kalau yang A, HCl kita pecah jadi H plus Cl min. Kalau yang B, CH3COO min sama H plus. Kalau yang C, K plus sama OH min. Iya, langsung kelihatan tuh. Yang D, H2SO4. Berarti ada H-nya kan? 2H plus tambah SO4, 2 min. Kalau yang E, 3H plus tambah PO4, 3 min. Berarti yang tidak menghasilkan H plus di situ hanya KOH. Berarti jawabannya cantik. Iya, makasih. Oke, nomor 4. Menurut Roster Lowry, mana yang asam, mana yang basa nih? Oke, kita lihat nih. NH3 tambah H2O menjadi NH2 min tambah H3O plus. Yang manakah yang benar? NH3 asam nggak? 2O asam nggak? Oke, mari kita lihat ya. Udah kasih tahu ya, Bruce Lowry apa ya? Oke, kalau begitu mari kita bahas bareng-bareng. Oke. Nah, kalau NH3 itu tadi pasangannya siapa, Dek? NH2 kan? Karena pasangan itu harus ada kemiripan. Nah, H2O pasangannya siapa? H3O+. Nah, NH3 sama NH2 mana hanya lebih banyak? NH3 berarti dia sebagai asam. Oke, NH2 sebagai basa. H2O sama H3O+. Mana lebih banyak? Hanya H3O+ ya, berarti dia sebagai asam, H2O sebagai basa. Berarti gampang dong? Oke. Berarti tahu dong jawabannya yang mana kan tadi? Oke, bisa ya? Oke. Nah, kita lanjut nomor 5. Oke, soal 5. Soal yang terakhir. Katanya apa? Yang dapat bertindak sebagai basa Lewis. Yang mana nih? Nah, yang bisa bertindak basa Lewis. Masih ingat ya teori Lewis tadi apa? Oke, masih ingat dong Kak? Mantap, ingatan kalian pasti bagus semua. Oke, kalau namanya nanti ditanya Lewis, itu harus kita gambar struktur Lewis. Oke, kata Lewis tadi apa? Asam itu menerima PEB. Kalau basa, memberi PEB. Ya kan? Oke, yang ditanya adalah siapa yang basa Lewis. Berarti kita gambar tuh. Kalau CO2, C golongan berapa guys? Golongan 4, ya kan? O golongan berapa? 6. Oke, berarti O butuh berapa lagi? 2. Nah, berarti O sebelah kiri ngambil 2 dari C. O sebelah kanan ngambil 2 dari C. Habis dong si C-nya. C-nya kan cuma golongan 4, habis dong. Berarti C-nya nggak ada yang jomblo ya. Oke, kalau H2O, O itu golongan 6. H minta 1, sebelah kiri. H kanan minta 1. Berarti masih ada dong sisanya si O. Sisa berapa? 4. 4 itu berapa pasang? 2. Berarti ada 2 pasangan yang jomblo, ya kan? Oke. Nah, kalau yang BeCl2, Be golongan 2. Cl ambil 1, Cl ambil 1 yang kanan. Habis dong si Be-nya, ya kan? Berikatan semua dong, ya kan? Berarti nggak ada yang jomblo, berarti dia asam, ya kan? Oke, kalau yang BCl3, B golongan 3, Cl mengambil satu-satu tuh, Cl-nya ada 3. Habis juga dong si B-nya kan deh ya, berikatan semua kan? Berarti nggak ada yang jomblo. CH4 juga sama tuh. C tadi golongan berapa? 4. Hanya ada 4. Ambil satu, berarti C-nya nggak ada yang jomblo juga.
Oke, berarti CO2, BCl2, BCl3, CH4 itu adalah asamnya si Lewis, asam Lewis ya kan? H2O berarti dia apa? H2O berarti basa Lewis karena dia punya PeB, berarti dia bisa menyumbangkan pasangan elektronnya kepada yang belum stabil, ya kan? Oke, nah bisa ya? Oke, Arso? Iya, bisa nomor 5 ya. Kalau begitu, kakak yakin teori asam basa sama pengenalan yang mana asam kuat, basa kuat, pasti semuanya bisa. Oke? Materi selanjutnya akan kakak bahas tentang larutan penyangga, nanti ada hidrolisis, ya kan? Kadang masih bingung, gimana kak bedain baper sama hidrolisis? Oke, caranya gampang banget. Oke, tetap ikutin video kakak. Video-video berikutnya akan kakak upload setiap hari. Oke, tetap semangat. Bagi yang PAT, persiapkan. Ya, walaupun ini masih libur. Ya, bagi yang mau mengambil ujian mandiri, oke, tetap berlatih. Ya, semua impian, semua cita-cita akan terwujud jika kita berusaha dan mengandalkan yang di atas. Oke. Nah, tidak lepas motivasi hari ini. Oke. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kakak yakin setiap orang memiliki kesuksesannya masing-masing. Jadi, lakukanlah apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan hari ini. Ya, semuanya yang baik akan datang juga yang baik. Jadi, siapkanlah yang terbaik, maka masa depan kamu dan semua harapan kamu pasti akan semuanya tercapai tepat pada waktunya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Bye-bye.